misalnya jasadnya masih ada itu memang apakah masih ada di sekitar situ atau bagaimana Bante? Atau setelah meninggal ini langsung ya kan langsung berpindah begitu atau memang masih ada di sekitar sama jasadnya masih ada yang tadi Bante sampaikan sebelum dikremasi atau dimakamkan? Terima kasih Bante. Ini tergantung dari batin orang yang meninggal. Kalau kita ya tidak tahu kondisi batin seseorang itu bersih atau kotor saat meninggal. Kalau orang ini semuanya itu bisa direkayasa tapi akan kembali ke karma. Orang sakit, karena yang sakit itu anaknya kaya-kaya semua. Anaknya itu aktivis wihara, bapaknya itu belum sempat mengenal ajaran Sang Buddha tapi sedikit-sedikit tahu. Undang biku, katakanlah bisa undang biku sampai 20. Biku yang diundang kebetulan memiliki kemampuan batin semua. Baca meninggalnya itu tenang, udah tenang ya, meninggal dunia tenang, tidak kita masalahkan. Lahir di alam yang bahagia. Nah, di situ karma akan berjalan. Orang meninggal dunia karena kelaparan. Orang meninggal dunia karena iri hati bisa. Orang meninggal dunia karena kekenyangan. Orang meninggal dunia karena memang sudah waktunya. Karmanya habis, karma kehidupannya itu. Di sana lenyapnya makhluk itu ya sama. Begitu yang meninggal dunia masuk surga melihat kebahagiaan makhluk-makhluk surga yang lain iri, lenyap. Melihat karena di dalam kehidupan ini dia, nah ini berhubungan dengan duniawi dulu ya. Begitu orang tua ini sudah sakit, dokter angkat tangan nasihati sama anak-anaknya, ini ya papamu kalau mau, papamu atau mamamu kalau ingin makan yang enak kasihkan aja. Ya udah, anaknya yang tidak ngerti, dokter itu menganjurkan papa saya itu suka mati kok dikasih makan yang tidak enak, yang enak-enak, padahal ini larangan. Terus kan enggak, supaya papamu cepat sehat, jadi dikasih makan. Karena sakit keras, karena makannya hanya sedikit, karena biasanya makan yang enak-enak, terus sekarang kok hanya bubur sama kecap misalnya, meninggal dunia. Didoakan anak-anak, dituntun oleh para Bante yang punya pandangan terang ini, bisa dia. Nah begitu melihat dewa yang lain makan enak, iri. Jadi sesuai dengan karmanya ini. Nanti karena kelaparan di situ melihat banyak dewa yang makan enak-enakan, ya iri, hilang. Gitu. Nah sekarang begitu orang meninggal dunia, kita tidak tahu apakah baik buruk didoakan atau tidak ya di sini. Ya tidak tahu apa. Karena pengetahuan damanya tidak ada, kemajuan batin tidak ada, dia bingung. Dia ngikuti sini. Terus anaknya ada terus perimpahan jasa misalnya dari itu satu orang misalnya
biku itu dikasih makan kue-kue, kebetulan biku itu dari pagi tidak makan, bisa kue dimakan, dia melimpahkan jasa. Nah ini bisa ketolong, bisa juga. Itu ceritanya. Lalu kalau biku itu yang meninggal ini umat awam yang patuh sama dhamma, bukan patuh dong, mengikuti petunjuk Buddha dalam hari pusaka, walaupun dia tidak bisa mengikuti katanya Bante, katanya anak-anak ini saya ikuti, dia ada bibit baik. Begitu meninggal ini bingung dia. Begitu dia melihat biku anak-anaknya ada yang nangis, itu melihat biku datang memberi khotbah, semua tidak kekal, dia bisa menerima. Begitu dia bisa menerima, langsung ingat ya di alam yang bahagia berarti. Jadi pentingnya khotbah, pentingnya nasihat orang yang sedang mau meninggal dunia itu ini. Nah kemudian mereka yang kelakuannya karma buruknya itu banyak sekali, meninggal dunia ya bingung. Itu bingung, gak ingat yang enak-enak, yang bagus-bagus, dia katakanlah ya, dia itu jalan kemana-mana nggak tahu, ikuti terus, tahu-tahu kok ada rumah bagus, belok, ternyata kandang kambing. Misalnya di situ. Nah sekarang makhluk-makhluk ini tergantung dari karmanya. Kalau dia orang baik di dunia karena tidak memiliki keyakinan, karena jarang melakukan kebajikan, tidak pernah mendengar ajaran agama, ya, bukan agama, meninggal dunia, bingung dia. Nah karma baiknya dalam kehidupan di alam manusia, misalnya dia itu pernah nolong orang atau pernah muncul, ingat, nah dia bisa pindah ke alam yang baik, mungkin sebentar. Kalau orang jahat, orang baik, pada saat dia meninggal dunia itu guncang, misalnya dia ingat masih hidup ini, udah napasnya masih baik, ingat kalau saya tidak ada, siapa yang ngurusi perusahaan saya, anak saya tidak mau, mungkin itu ya, meninggal dunia susah. Begitu dia jalan keluar, melihat rumah bagus, masuk, ternyata kandang ayam. Nah itu dia jadi telur. Telur ini belum menetas, langsung digoreng atau dimakan burung atau pecah, nah, langsung dia pindah ke alam yang baik. Jadi itu. Jadi orang yang banyak baikan kepleset jatuh loh. Ketolong karena masuk di alam binatang yang cepat. Kalau dilarikan di kandang sapi ya lama. Itu. Kalau setan yang jahat, makhluk-makhluk yang jahat mati, jenazahnya berupa ular. Ya, yang jahat, misalnya di sini datang, misalnya apa itu, cari apa Pak? Ini. Oh, enggak ada. Kalau kasih 100 rupiah, tak tunjuk ke rumahnya. Misalnya gitu, kan ada. Cari siapa? Kamu jangan nantang saya sama saya. Ada atau orang yang seperti itu. Nah, meninggal dunia, ya jadi makhluk yang jahat sekali, ganggu orang. Kemudian kalau dia mati atau lenyap gitu, di sana lenyap, badan jasmaninya berupa ular, bisa berupa anjing yang ganas gitu.
Kalau dia itu misalnya orang yang tidak apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, yang mamut, tapi tidak bisa berbuat baik, meninggal dunia di alam yang menyedihkan ini. Nah, kalau dia lenyap, mati, ya berupa binatang yang jinak, begitu. Paham ya? Ini banyak, ini tidak bisa ini gitu, tapi ada macam-macamnya. Jelas ya? Oh iya ya. Nanti saya ceramah ini di Kantaru. Sulit nanti saya dikeroyok orang banyak itu. Sombong. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, silakan. Silakan. Ya. Boleh ya, Bante? Bante, saya punya satu lagi Bante, pelimpahan jasa. Biasanya kita kan umat itu mengucapkan pelimpahan jasa Bante. Biasanya setelah melakukan kebajikan, misalnya saya mengucapkan semoga jasa kebajikan ini yang telah saya lakukan ini atau di waktu lain saya limpahkan kepada misalnya leluhur atau makhluk begitu. Itu bermanfaat tidak Bante? Gitu. Terima kasih Bante. Itu tergantung mereka yang mengucapkan. Kalau seperti ya untuk atau untuk melengkapi upacara tidak bisa. Cukup misalnya dalam hati, jasa kebajikan ini saya limpahkan pada semua makhluk, ini cukup itu. Walaupun tidak tahu itu, kalau mereka yang orang-orang yang bijaksana akan tahu. Itu tergantung orangnya. Ada lagi? Cukup ya. Ini mau tanya. Ini udah tanya. Ya, kami rasa cukup ya untuk hari ini. Bagi yang mau menuliskan nomor kontaknya bisa menulis di kertas yang di depan. Selanjutnya kami kembalikan ke masing-masing. Kalau ada yang mau berlatih meditasi boleh, berdiskusi dengan Bante boleh, atau mau ngobrol-ngobrol di sini juga boleh. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan anumodana kepada Sangha. Anumodana Bante. Terima kasih.